Itu Nabi membagi tauhid menjadi rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Mana dalilnya? ada di situ. Mana? Baca. Buka sendiri itu di tauhid itu. Buka sendiri di tauhid. Tauhid apa? Kalau ndak ada dalilnya, mbok yo diakui. Diakui kalau berakidah dengan akidah yang bid'ah itu diakui. Semua itu bid'ah, Bang. Saya tanya dalilnya mana? Allah subhanahu ini apa itu? Semua itu bid'ah, Bang. Semua itu bid'ah, Bang. Yang ditanya Semua dalilnya ini mana? bid'ah. Salat tarawih Dalilnya. berjamaah itu bid'ah. Saya tanya Tapi bid'ah itu ada dua. Ada dalilnya. bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Yang saya tanya, Bang, dalilnya Nabi membagi tauhid rububiyah dan uluhiyah dan asma wa sifat itu di mana? Di mana dalilnya? Saya belum bahas tiga Itu tauhid dengan Anda. Saya belum bahas bid'ah dengan Anda. Saya baru bahas dalilnya tiga tauhid itu mana? Itu. tauhid itu bid'ah. Oh, berarti tiga tauhid itu bid'ah. Nggak ada dalilnya. Nggak ada Tapi dalilnya, bid'ah Bang. hasanah. Nggak ada Bukan dalilnya. bid'ah dolalah. Saya tanya dulu ada dalilnya atau tidak, gitu loh. Ada. Iya, mana Badi'us yang samawati tidak? wal ardi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi yang enggak ada ya zaman dahulu kan. Oh, diskusi dengan orang gila. Capek. Ya Allah, ditanya mana dalilnya badi'us samawati. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ya, Bang. ya. Mabuk agama apa gimana? Antum muslim, Bang, muslim. Iya, jangan sampai terlalu mabuk agama Iya, sih. muslim, Bang. Tanya dulu muslim enggak ini? Muslim. Muslim. Alhamdulillah. Aswaja atau Wahabi, Bang? Aswaja Wahabi saya nggak tahu apa itu Enggak aswaja. tahu aswaja Wahabi. Enggak tahu. Nggak tahu. Berakidah dengan akidah apa, Bang? Akidah. Hmm. Saya akidah. Saya hanya bisa berbuat baik antara sesama Enggak, saya tanya manusia. akidahnya apa? Metode akidahnya apa? Al-Quran lah. Semua firqah pun begitu. Saya tanya, antum ngikuti siapa di dalam berakidah? Oh, maksudnya Syafi'i, Hambali, Hanafi gitu. Nah, itu madhab fikih, Bang. Ya terus maksudnya gimana? Antum berakidah pakai metodenya aswaja atau selain aswaja sih? Jujur ya, saya beragama nggak ngerti sama sekali yang namanya aswaja itu Oh gimana, ya, ini sus. gimana. Bang, apa namanya? Belajar saja dulu gitu loh. Belajar saja dulu, Bang, ya. Kebanyakan mabuk agama sampai lo jenggotan masih muda, kasihan gitu. Lupa dengan duniawi gitu. Sekarang saya Maksudnya tanya, bukan. Bang, Anda itu berakidah, aduh sudah sih, sudah ditanya tapi ya, cukup wes. Capek kita mau diskusi dengan orang kayak begini. Capek ya Allah. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Gimana, Bang? Tiga tauhid bid'ah itu maksudnya apa, Bang? Tauhid yang ditulis oleh Ibnu Abdul Wahab, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Bid'ah tidak ada di zaman Nabi. Iya. Iya benar, itu produk Wahabi itu. Santri pondok mana, Bang? Serang, Banten, Bang. Oh, Masya Allah. Kelihatan Abang. kayak begitu itu pasti kamar santri itu. Oh, apa? Bukan, kita di kamar santri, kita di sekretariatnya, Bang. Oh, di sekret, Masya Allah. Siap. Sama, Bang. Kita so aja sama-sama santri. Cuman kan
Ya, bahas Bang. membuktikan apa namanya akidahnya Wahabi benar atau tidak. Jadi yang Jelas, dinaikkan jelas. Wahabi kan Bang, mau sudah tanya Bang. sudah sering sekali. Gimana? Aswaja itu seperti apa Bang? Aswaja itu yang dikatakan oleh siapa? Sahibul Kitab Lawami'ul Anwar. Ada 3 kelompok, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Athariyah. Antum salah satu dari 3 ini ndak? Oh, tidak tahu nih Bang. Oh, ndak Tapi tahu. saya mau tanya lagi Antum Bang. berakidah dengan Yang udah ya. Antum berakidah dengan 3 tauhid. saya Antum meyakini tidak rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat itu antum yakini enggak? yakin. Yakin. Mana dalilnya? Mana dalilnya Nabi membagi tauhid jadi 3? Wah Bang, aku kurang paham Bang. Enggak Tapi ini mau paham. tanya nih, Ya, tauhid 3 tauhid itu bid'ah, itu maksudnya dari apa itu Bang? oke. 3 tauhid itu Bid'ah bid'ah. itu enggak tahu kan antum? Tak kasih ajar ya. Ya, Bid'ah itu adalah perkara baru atau apa saja yang baru dibuat dalam agama yang setelah dibuatnya itu setelah sempurnanya agama. Itu bid'ah. Nah, 3 tauhid, pembagian 3 tauhid, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat itu dibuat setelah sempurnanya agama. Yang buat Ibnu Taimiyah, dikembangkan oleh Ibnu Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi. Nah, itu kita sebut bid'ah. Kenapa tidak ada di zaman Nabi gitu lah. Itu. Kenapa kok dibilang bid'ah? Karena tadi sesuai definisi bid'ah bahwasanya bid'ah itu perkara baru dan atau apa saja yang baru dibuat dalam agama setelah sempurnanya agama itu disebut bid'ah. Maka 3 tauhid ini yang digagas di tahun 600-an Hijriah itu adalah perkara bid'ah gitu. Paham sampai sini? paham. Oke, alhamdulillah. Cukup nggih? Belajar dulu. Hmm, Nah, permasalahan di 3 Bang mau tauhid tanya lagi. ini, permasalahan di 3 tauhid itu begini, Bang. Kenapa kok? Itu kan tadi sudah sesuai dengan tema saya sudah jelaskan ke antum, tapi permasalahan inti di dalam 3 tauhid itu yang pertama, orang Islam atau seorang muslim dengan 3 tauhid ini diajarkan menganggap orang kafir itu bertauhid, dan ini satu ajaran yang keliru. Nah, diajarkannya ini melalui tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua, permasalahannya ada pada, ya kalau rububiyah bermasalah pasti uluhiyahnya bermasalah, Bang. Kemudian yang kedua, di dalam 3 tauhid ini diajarkan untuk menjadikan seseorang itu mentajasimkan Allah. Nah, itu pemahaman yang bermasalah juga. Pemahaman yang bermasalah. Karena tajasim itu dilarang oleh para salafus soleh gitu loh. Paham sampai sini? Paham. Nanti Abang Sur itu nanti setelah ini apa namanya besoknya kalau mau belajar lagi di guru-guru Anda yang Wahabi, ditanyakan apa yang saya sampaikan ini terkait mana dalilnya Nabi membagi tauhid jadi 3, kemudian menganggap orang kafir itu bertauhid rububiyah, kemudian mentajasimkan Allah. Nah, itu ditanya. Yo, kasih ya Bang. Kasihan saya kalau siapa yang apalagi Bang, saya mau tanya Bang, siapa orang pertama yang membuat bid'ah? Siapa orang pertama yang membuat bid'ah, Bang? Nabi sudah mati, yang terjadi setelah Nabi ya bid'ah. Tidak semua bid'ah itu buruk, Bang. Gini ya, Abang Sur. Tidak semua bid'ah itu buruk atau tidak semua bid'ah itu sesat. Jangan tertipu dengan guru-guru Anda yang menyampaikan kullu bid'atin dolalah tidak sesuai dengan pemahaman ulama
tidak sesuai dengan pemahaman jumhur ulama, kebanyakan ulama, atau mereka hanya menyampaikan hadis itu sesuai dengan hawa nafsu mereka. Jangan tertipu dengan mereka. Nah, bid'ah itu ada yang baik. Oh, Kalau siap, kita siap. mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh, benar-benar salafus soleh ya, maka kita akan tahu bahwasanya salafus soleh itu membagi bid'ah jadi dua. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk gitu loh. Tuh. Oh, siap, 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 siap. Ya. Kebanyakan di kajian-kajian Wahabi itu nipu orang. Tuh, paham ya? Oh, sekarang ini abangnya ikut mazhab apa? Madhab fikih saya Syafi'i, madhab akidah Asy'ari, madhab tasawuf Ghazali. Gitu bang. Ning abang kalau bingung Kira-kira dengan mazhab, apa? kira-kira mazhab itu dibagi menjadi berapa? Banyak aslinya, tapi yang lestari, yang langgeng sampai kepada kita hari ini hanya 4. Fikih, akidah 3, tasawuf 2, toriko banyak. Oh, siap, siap, siap. Ya, nanti pulang. Ya kalau antum masih mau bertahan dengan ajian Wahabi, apa yang antum dapat malam ini ditanyakan kepada guru-guru antum. Nah, terus kalau antum merasa ajaran Wahabi itu aneh, maka berpindahlah dari ajaran aneh ini ke ajaran yang sesuai dengan ajaran yang memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Siapa mereka? Ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah di Indonesia itu kebanyakan berakidah Asy'ari. Sebagian hanya sedikit yang Maturidi. Tidak terlalu ada tapi tidak banyak. Nah, ikuti kajian-kajian mereka. Kalau Antum di daerah mana kalau ya, boleh kalau tahu? orang-orang NTT, NTT. NTT itu banyak Nadine. NTT. Pokoknya setahu saya tersebar paling banyak ini Nahdien. Kalau ada Ustadz NU di situ, ya sudah datang belajar ke beliau. iya, iya. Tuh, paham ya? Saya pengen belajar sama abang, boleh? Datang ke rumah mau belajar. Tapi dari untuk penjelasannya dari sini aja. Nah iya datang. Mau belajar ini panjang bang, tidak mungkin belajar Dan itu nanti, langsung ke inti. nah, Antum ketika belajar, nanti saya bertanya, nanti saya bertanya, abang jawab ya. iya nanti apa namanya? Nanti lah DM saja ya kalau mau belajar. Yang lain mau naik mungkin. Ya, Bang ini ya, iya. Yang penting niat tuan belajar kan ya Pak. ini. G. Yang penting niatnya Siap, siap. belajar Pak ya, niatnya belajar. Jangan kadang begini ada Siap, orang siap. yang mau belajar mau bilangnya belajar tapi ya mau cari pembenaran atas apa yang dia yakini itu kan jelek. Niatnya yang penting belajar. Paham G? Iya. Ya, cukup ya. Iya, iya, siap, siap, siap. Yo, Oke, assalamualaikum. siap. Ya. Ya Allah, alhamdulillah. Bang, lagi bang, yang alhamdulillah ada yang ini niat belajar, mulai mikir, setidaknya mbok yo mikir. 2025 update jadi 4 tauhid, 2026 berarti update jadi 5, tiap tahun update sampai jadi 99. Ya setidaknya alhamdulillah ada orang yang nanti di DMS dijelaskan pelan-pelan lah insyaallah. Allah Karim. Apa ini? Aduh, naik dua-dua. Satu saja. Siapa yang mau duluan ini? Nggak sengaja kena naikkan dua-dua. Siapa yang mau duluan? Oh, satu. Saya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus Tadi antum saya dari lihat- Aswaja, dari antum dari Aswaja atau Wahabi Pak? Saya dari Ahlus Sunnah.
Asy'ari Maturidi atau Asy'ari? Gimana? Saya dari Ahlus Sunnah yang katanya Anda sebut Wahabi. Dari ahli sunnah yang Anda sebut Yang Wahabi. Anda sering sebut Wahabi. Ya ini saya Wahabi. Pengikut Ibnu Abdul Wahab itu ahli sunnah ya? Abdul Wahab ya jelas Ahlus Sunnah. Itu sebenarnya yang Gimana? dikatakan Wahabi itu Ahlus Coba. Sunnah sebenarnya itu dia. Di mana pemahaman ahli sunnah itu mengajarkan tajsim? Gimana? Kapan ahli sunnah mengajarkan tajsim itu kapan? Apakah Anda tidak belajar kan? Anda Ya sudah bertanya Bang, kepada saya mau tanya, repot saya kasih belajar. tahu tajsim Anda enggak tahu. Pembahasan awal Anda saja tidak biar. tahu. Ya sudah, Anda itu kapan? begini, sudah begini Bang. Mana kembali ke topik saja Bang. Mungkin saya Ya, boleh. agak aneh mendengar Wahabi itu ahli sunnah itu aneh. Tapi kembali ke topik. Gini aja, Dalilnya tauhid dibagi Nabi itu, Nabi kapan membagi tauhid menjadi rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat itu kapan? Anda tidak belajar ya. Saya mau tanya lagi tuh. Oke. Anda bertanya kepada saya mau tanya Anda belajar atau tidak? Nah, bawakan saya dalilnya. Kalau belajar ya belajar, alhamdulillah. Dalilnya di mana Bang, dalam kitab apa? Sudah paling banyak dijelaskan dari ulama-ulama salaf dari zaman Ulama salaf siapa yang membagi tauhid jadi 3? Jadi rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ulama salaf siapa? Ya Allah Akbar. Berarti ini kelihatannya Anda tidak belajar sih. Ya sudah, tinggal disebutkan. Memang tidak ada kok. Selama saya baca kitab tidak ada ulama salafus soleh yang membagi tauhid jadi 3. Ini saya bilang aja ya sebelum saya menjelaskan. Para ulama saja. Ulama Bahkan siapa? Saya tanya, salafus soleh siapa yang membagi tauhid jadi 3 gitu loh. Salafus soleh siapa? Salafus soleh siapa yang membagi tauhid jadi 3? Itu imam 4 itu termasuk Di mana? juga Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah membagi tauhid jadi 3 di kitab apa? Ya itu makanya Anda tidak belajar. Saya tanya di kitab apa? Bukan Anda tidak belajar. Jawabannya nama kitabnya apa? Aduh. Kita mau menjelaskan kepada orang yang Saya tidak minta belajar, penjelasan atau Anda. memang yang belajar, Saya tapi tidak minta penjelasan setengah Anda. mati. Saya tanya di dalam kitab apa? Sebutkan nama kitabnya saja. Saya tidak minta penjelasan. Saya cuma minta sebutkan nama kitab. Dari tadi bilang-bilang tidak belajar, ternyata yang mengatakan yang tidak belajar. Aduh. Bisa Anda. Kayak di dalam kitab apa? Imam 4 tadi, imam yang 4 itu membagi tauhid jadi 3. Kok kabur? Aduh. Aduh, itu iya betul sih. Biasa berdusta. Tidak ada 4 imam tidak pernah membagi tauhid jadi 3 kok dibilang membagi 3. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal, Bang. Saya sangat menikmati pembahasan dari tadi. Ya. Tapi saya bukan Wahabi. Cuman saya bukan golongan Wahabi dan saya setuju dengan Abang. Memang tidak ada landasannya itu 3 tauhid. Jelas bid'ah. Alhamdulillah. Nah, cuman yang mungkin saya perlu belajar dan mungkin Abang bisa jelaskan sedikit saja. Ya, saya asli Lombok. Terus di sini sekarang sedang marak sekali, sedang berkembang sekali kelompok-kelompok yang memang menabelkan dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Dan memang banyak sekali pondok-pondok pesantren sekarang yang memang basicnya tahfizul Quran, tapi apa namanya, secara kasat mata dia membid'ahkan kegiatan-kegiatan kita yang di kalangan Nahdiyin seperti itu. Nah, khususnya begini Bang, karena mungkin saran saja dari Abang, kira-kira gimana ini kita menanggapi kelompok-kelompok seperti ini, dan ini sangat banyak sekali. Pertama begini Bang, kita ahli sunnah wal jamaah perlu adanya gerakan masif untuk mengajarkan akidah ahli sunnah wal jamaah itu seperti apa. Kemudian kelompok yang disebut ahli sunnah wal jamaah itu seperti apa. Karena begini, banyak sekali saya lihat marak itu orang-orang Wahabi sekarang banyak yang mengaku ahli sunnah wal jamaah. Nah itu kan parah. Sedangkan orang-orang itu kadang kurang paham yang disebut ahli sunnah wal jamaah itu siapa. Kemudian kalau memang mereka sudah banyak, bahkan gerakannya itu sudah banyak, terus membatasi mendoktrin orang-orang di tempat kita dengan doktrin mereka. Nah itu didudukkan di satu meja diskusi saja Bang. Kemudian ditanyakan mengenai akidah mereka apakah benar atau tidak, apakah betul-betul diajarkan oleh salafus soleh atau tidak. Nah, yang penting kan kita mampu memahamkan siapa sebenarnya ahli sunnah wal jamaah dan bagaimana bentuk akidah ahli sunnah wal jamaah. Iya Bang. Iya, yang saya pelajari memang yaitu kita sebagai akidah kita di Ahlussunnah wal Jamaah. Secara akidah kita mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Terus kemudian secara fikih kita mengikuti 4 mazhab. Ya, secara tasawuf kita mengikuti Imam Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi. Nah, cuman saya mungkin kurang belajar Bang. Nah mungkin sedikit dijelaskan kira-kira bedanya apa ini Bang? Kayak Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, ya, apakah memang sama satu, ya, atau Ada mungkin beberapa. tempat perbedaannya di mana? Coba buka di kitab-kitab mutaakhirin, itu bakal dijelaskan perbedaan yang agak syarah, bentuknya syarah. Kalau matan kalau redaksi jarang dijelaskan. Kalau syarah dijelaskan biasanya. Semisal kita beda dengan Maturidi itu dalam mengisbat sifat idrok. Karena ada 20 sifat. 20 sifat itu yang nyusun Imam Sanusi. Aslinya kan Asy'ari 13, Maturidi kan kalau tidak salah 22. Nah, kemudian dirangkum jadi satu, sebagian besar sama, tapi ada hal yang berbeda. Maturidi itu mengisbat sifat idrok, Asy'ari tidak. Kemudian sifat idrok kan ada terbagi 3 secara Maturidi. Kalau Asy'ari ya jelas, kalau sudah tidak mengisbat ya tidak bahas. Kemudian contoh semisal perbedaan di dalam hal mengatakan kodok dan kodar. Asy'ari itu kodok itu sifatul zat, kodar itu sifatul af'al. Maturidi itu sebaliknya. Ada bukan banyak sih di dalam masalah furu'iyah itu berbeda kita, tapi intinya sesama ahli sunnah wal jamaah itu tidak mengkafirkan dan sama-sama punya metode tanzih. Sama-sama punya metode tanzih yang mentanzihkan Allah dari tasbih, tajsim dan sifat-sifat naqais yang lain. Kurang lebih seperti itu. Ya, makasih Bang. Ya. Sekali lagi salam kenal, saya ikuti dari tadi luar biasa. Ya, salam kenal balik. Intinya yang penting ya tetap, kalau saya sendiri Bang tidak mungkin bisa menghandle semua perkembangan mereka. Cuman ya kita perlu adanya kerjasama untuk membatasi pergerakan Wahabi yang sangat masif di Indonesia akhir-akhir ini. Iya. Kalau boleh tahu Abang dari mana? Saya aslinya Gorontalo Bang, cuman sekarang tinggal di Gorontalo. Iya sama Bang, saya juga asli Lombok, sekarang tinggal di Mojokerto. Lagi belajar di sini untuk ilmu. Insyaallah. Siap. Oke, makasih Bang. Makasih banyak saya ikuti dari balik layar. Siap.
Enggak, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang. Hilman. Waalaikumsalam. Ya, Oh saya naik Bang ya, makasih Bang udah dinaikin. Saya Salafi Bang, boleh ya Bang tobatkan saya Bang untuk ikut Ahlus Sunnah? innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha may yasha. Allah itu memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki, bukan orang yang saya cintai. Bang, Nah, kalau antum salafi, pengikut salafus soleh kan? ya Mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salafus soleh. benar. Antum ngikut salafus soleh atau Ibnu Abdul Wahab? Salafus Soleh. Salafus soleh. Salafus soleh tidak pernah membagi tauhid menjadi tiga, bang. Salafus soleh tidak pernah salafus soleh melihat bid'ah itu terbagi menjadi baik dan buruk, bang. Salafus soleh itu tidak gampang mensyirikkan, mengkafirkan, mensesatkan sesama muslim, bang. Salafus soleh. Benar. Lantas, Jadi bagaimana? yang tiga tauhid itu bid'ahnya hanya istilah pembagian atau pendetailannya saja, atau isinya juga bid'ah, kandungan maknanya juga bid'ah. Gimana Bid'ah itu Bang? itu apa dulu? Bid'ah itu apa dulu? Perkara baru yang tidak ada di zaman Nabi atau setelah wafatnya Nabi, perkara baru. Gini bang ya, bid'ah itu bukan sekedar itu. Bid'ah itu semua perkara baru, tidak ada di zaman Nabi. Simple gitu. Jadi jelas tiga tauhid ini bid'ah. Nanti untuk menghukuminya kan kita melihat bid'ah itu baik dan buruk. Antum melihat begitu ndak? Atau semua bid'ah sesat? Semua bid'ah sesat Bang. Kalau masalah bid'ah hasanah mungkin itu kayak Masholihul Mursalah, itu istilah penamaan saja sih Bang. Jadi bolehlah saya mengatakan istilah pembagian tauhid sifat 20 itu juga bid'ah juga lah Bang. Istilah maslahatul mursalah. Jadi bid'ah juga Bang ya, istilah pembagian sifat 20 Iya. wajib hal itu juga. Cuman begini bang, antum sama. mengikuti salafus soleh. Lantas imamnya salah satu dari a'imah, salah satu dari imam-imam salafus soleh mengatakan bid'ah itu terbagi dua, baik dan buruk. Antum mengingkari hal itu? Tidak, Mengingkari hal itu? tidak Bang, tidak mengingkari itu. Mengingkari. Lah antum bilang tadi semua bid'ah sesat, mengingkari berarti. Semua bid'ah yang selagi dengan syariat itu sesat Bang. Kalau kayak pembagian pembukuan Al-Quran, pembangunan madrasah, ngasih huruf di Al-Quran, itu kalau abang bilang bid'ah hasanah oke lah. Tapi itu ya itu saya setuju. Tapi kalau semua perkara yang dilakukan aswaja itu diklaim semua hasanah, itu Batasan masalahnya bid'ah Bang. hasanah itu apa bang? Batasan bid'ah hasanah itu apa? Selagi tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah dan ijma. Dan kias. Iya, Ya, terus yang kami lakukan ketika kami paparkan dalilnya, apakah itu bukan bid'ah hasanah? contoh detailnya seperti apa? Contoh, Maulid Nabi contoh. ya di Al-Quran ada, di Sunnah ada. Sekarang begini bang, bid'ah terbagi dua. Tiga tauhid ini bid'ah yang mana menurut antum? Mungkin kalau dipaksakan ikut kaidah antum mungkin bid'ah hasanah. Lantas gimana? Kalau memang ini adalah bid'ah hasanah, lantas di mana pemahaman salafus soleh yang mengatakan orang kafir bertauhid? Di mana itu? Bertauhid apa itu? Bertauhid Yang mana? rububiyah. Rububiyah maksudnya dalam Allah menciptakan sesuatu, Allah menurunkan hujan, Allah memberi rezeki, maksudnya seperti itu. Yang saya tanya, di mana salafus soleh mengatakan orang kafir di zaman Nabi itu bertauhid rububiyah? Di mana itu?
Saya tidak tahu ibarahnya bang, tapi di dalam Al-Quran itu saya pernah lihat bang, orang musyrik itu mereka tuh percaya Allah itu yang memberi rezeki, Allah itu yang menurunkan hujan, Allah itu menurunkan tumbuhan gitu. Tapi di dalam sisi lain mereka itu tidak beribadah kepada Allah. Itu kan disebutkan oleh para mufassirin, termasuk di dalamnya Imam At-Tabari mengatakan kalau itu adalah orang-orang musyrik, bukan orang yang bertauhid rububiyah. Musyrik. Namanya musyrik tidak bertauhid, namanya bertauhid tidak musyrik. Jadi kalau ada yang mengatakan Antum mengatakan kalau di dalam Al-Quran semisal Yunus ayat 31 itu adalah orang yang bertauhid rububiyah, dari mana? Salafus soleh siapa yang mengatakan seperti itu? orang musyrik bertauhid rububiyah, mungkin tidak salah sih bang. Orang kafir bertauhid. Iya, musyrik kafir bertauhid rububiyah itu perkataan siapa bang awal itu bang? Iya, saya mau tanya antum, perkataan siapa? Salafus soleh siapa yang mengatakan seperti itu? Kalau secara detail sih tidak ada, mungkin ada di zaman pertengahan bang. Lantas kenapa kok mengatakan seperti itu? Mengatakan musyrik kafir itu bertauhid rububiyah, tapi perlu lihat detail bang gitu bang. Kalau tidak ada, kenapa? Begini bang ya, kalau tidak ada, kenapa kok mengaku pengikut salafus soleh? Padahal tidak pernah salafus soleh mengatakan seperti itu. Kalau didetailkan seperti ini bang, memang perkataan itu rancu sih bang, tapi perlu abang lihat maksud dari perkataan itu. Memang orang yang musyrik itu, orang kafir itu, mereka meyakini Allah lah yang memberi rezeki, Allah yang memberikan hujan. Tapi apakah maknanya tauhid mereka penuh atau utuh? Tidak bang. Mereka dalam tauhid uluhiyah mereka tidak bertauhid, dalam asma wa sifat mereka tidak bertauhid. Jadi kalau dikatakan orang itu beriman full, enggak bang. Dalam konteks itu mereka beriman, dalam konteks lain mereka tidak beriman. Jadi tidak ada yang mengatakan orang bertauhid. Pemahaman siapa yang mengatakan setengah beriman, setengah tidak? Itu kan pemahaman Ibnu Abdul Wahab dan bertentangan dengan pemahaman salafus soleh. Salafus soleh ketika mengatakan musyrik, ya musyrik, tidak mengatakan muwahhid. Ketika mengatakan muwahhid, ya muwahhid, tidak musyrik. Bahkan mereka percaya kan orang musyrik kafir mereka meyakini Allah yang memberi rezeki, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuhan. Tidak semua orang kafir itu musyrik, ada yang seperti itu di zaman Nabi. Hanya saja orang seperti itu tidak pantas dikatakan sebagai orang yang muwahhid atau bertauhid, karena menyelisih definisi tauhid itu sendiri. Mereka aja bagi 3 bang. Jadi kalau musyrik hanya beriman dengan tak salah satu tauhid, maka keimanan mereka tidak sempurna, sama kayak kita. Kita beriman rukun iman ada berapa, 5 atau 6, kita ingkar salah satunya, kita dikatakan beriman enggak kan bang? Berarti jadi simpel aja sih bang. Orang yang membagi tauhid, membagi antara rububiyah dan uluhiyah itu enggak paham definisi tauhid. Enggak tahu definisi tauhid itu, enggak paham. Ibnu Abdul Wahab dan pengikutnya enggak paham. Wong tauhid itu gini bang, contoh detail bang ya, di zaman modern seperti ini bang ya. Saya mau tanya bang, definisi dari tauhid itu apa? Definisi dari itu kita mengesahkan beribadah hanya kepada Allah, tidak ada. Gimana referensi? Gini. Nggak referensinya? Saya ibarat ya, gini. Contoh detail di zaman modern ini, sabar. Saya tanya referensi bang, nggak nanya contoh, saya nanya referensi. Sabarlah, bagi saya itu contoh di zaman ini bang ya. Referensi dulu bang. Iya sabar, saya belum ada referensi. Contoh. Kalau nggak punya referensi, saya bacakan referensi biar Anda tahu. Ya habis ini abang bacakan. Gini bang, contoh detailnya bang. Maksudnya begini bang, mau dengar contoh dari Anda, contoh tanpa fondasinya sudah salah, kita mau dengarkan apa lagi? Contohnya gini bang, nanti gini, itu kan pemahaman Anda. Ngapain saya mau ikut Anda? Maksudnya baru seperti apa sih bang? Yang saya katakan tadi itu apa? Itu kan antum mengibaratkan berdasarkan pemahaman Anda sendiri toh? Pemahaman siapa coba? Pemahaman Anda sendiri kan? Coba apa yang saya katakan tadi, sebenarnya saya lupa. Coba apa yang saya katakan tadi sampai abang minta ibarat? Tentang tauhid, Anda bilang contoh mengesahkan Allah dalam sini situ.
Lah itu di mana referensinya? Tauhid kita meyakini Allah bang sebagai pemberi rezeki. Referensi. Oke lah, saya tidak ada referensi. Coba abang sebutkan referensinya. Kalau ndak ada ya sudah ngakui. Iya, abang katanya mau menyebutkan. Capek. Di dalam kitab At-Ta'rifat bilang begini permasalahan tauhid. Tauhid itu al-hukmu bi anna syai'a wahid wal ilmu bi annahu wahid. Tauhid itu menghukumi, menetapkan bahwasanya sesuatu itu satu, tunggal, dan meyakini hal itu adalah tunggal. Kalau kita meyakini Allah itu esa di dalam sudut pandang rububiyah, berarti kita mengakui bahwasanya sesuai dengan yang dikatakan Ibnu Abdul Wahab ya di dalam kitab Majmu'ah beliau, itu kan rububiyah adalah fi'lur rabb, mislur kholqi, rizki, matut, inbatun nabat. Jadi ya kita harus mengesakan Allah, menganggap satu-satunya yang menciptakan Allah, kemudian yang memberi rezeki Allah, nurunkan hujan, tumbuhkan makanan Allah, mengatur keadaan Allah, dan yang memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah. Kalau tidak mengesakan atau menganggap ada sesuatu selain Allah yang bisa memberikan manfaat dan mudarat, namanya bukan muwahhid atau namanya bukan tauhid, tapi syirik. Itu musyrik, orang yang mensyirikkan Allah. Definisinya di situ. Kalau sedangkan orang kafir di zaman Nabi itu menganggap ada sesuatu selain Allah yang memberikan manfaat dan mudarat, sehingga mereka menyembah sesuatu selain Allah, kan begitu. Jadi maksudnya detailnya itu abang berpandangan pembagian detailnya itu salah mutlak ya. Salah. Itu baru satu, belum lagi bahas di dalam Yang membagi itu sudah Muhammad bin keliru. Abdul Wahab. Iya. Apa yang sebelumnya itu? Hah? Ibnu Abdul Yang Wahab. membagi Ibnu Abdul bukan Wahab. bukan Ibn Taimiyah. Ya. Yang mana Yang itu? menyembahkan Ibnu Abdul Wahab, yang membagi Ibnu Taimiyah, salah dua-dua. Kita mengatakan Ibnu Taimiyah benar, tidak. Tetap akidah Ibnu Taimiyah keliru. Permasalahannya adalah Ibnu Taimiyah itu termasuk fuqahaul Hanabilah. Beliau masih dijadikan patokan di dalam masalah fikih. Akidah tidak, karena bermasalah. Jangan dicampur adukan, Bang. Beda dengan Ibnu Abdul Wahab yang tidak punya kapasitas apa-apa. Seperti itu ya bang ya. Jadi salah mutlak, salah total, sesat gitu bang ya. Pembagian seperti itu. Bukan hanya pembagian, isinya juga salah mutlak ya bang ya. Itu salah, jelas salah. Terus pembagian Itu sifat dulu benar, tidak salah. Jelas. Seperti benar. itu bang. Jelas. Hmm. Sifat yang dibagi itu sifat, bukan akidah. Contoh saya mau tanya bang, itu baru satu kan. Kemudian di dalam semua sifat itu mentajasimkan Allah. Saya ada buktinya mentajasimkan Allah. Di dalam kitab Usuluddin Al-Islami punya Ibnu Abdul Wahab mengatakan semua sifat dan asma Allah itu hakiki, tidak ada yang majazi. Pemahaman itu jatuh kepada tajsim dan ada buktinya. Buktinya adalah Ibnu Utsaimin ketika ditanya dia mengenai sifat yat, apakah itu hissiyah atau maknawiyah? Nah itu dikatakan hissiyah. Mengatakan hissiyah sudah pasti tajsim. Hissiyah kok. Hissiyah itu sesuatu yang bentuknya fisikal, mengambil tempat kosong, terikat oleh ruang dan waktu, bisa diukur oleh tinggi, lebar, panjang. Lagi kalau bukan tajsim. Sedangkan di dalam kitab Minhajul Qawim penulis kitab mengutip perkataan Imam Al-Qarafi dan selain beliau, mereka menghikayatkan perkataan Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal terkait mengkafirkan orang yang mentajsimkan Allah dan menganggap Allah punya jihah. Dan Ibnu Abdul Wahab menganggap Allah punya jihah secara spesifik di dalam kitab Usuluddin Al-Islami. Dia katakan Allah mustawin ala arsyihi bidatihi
uluwihi ala uluwin mustawin ala arsyihi bidatihi. Itu kan pendapat Ya, kita. untuk penjelasan detail itu saya kurang mempelajari, Bang. Balik lagi ke bid'ah itu, Bang. Begini, kok Ada balik nggak, lagi? Bang, Sudah jauh sebelum sekali Wahabi di lahir? dalam begini Bang ya, sudah jauh sekali pembahasan di dalam Ibnu Abdul Wahab, mau balik lagi ke bid'ah. Antum mau diskusi cari kebenaran atau cari pembenaran sih? Saya cari kebenaran. Saya tidak pernah belajar ke dia. Saya tidak pernah baca buku kitab dia. Tapi janganlah langsung Kalau- memvonis dia itu. Kalau antum tidak pernah Seperti baca, itu, Bang. kalau antum tidak pernah baca, kenapa antum menganggap orang yang baca kitabnya dia salah? Kan aneh. Saya baca kitabnya dia, Anda tidak pernah baca. Saya punya pengetahuan tentang kitabnya dia, Anda tidak punya. Disampaikan kok ngeyel. Kapan saya menyalahkan, Bang? Menyalahkan saya. Enggak, balik lagi ke bid'ah itu, Bang. Ada nggak sih, Bang, ulama yang membid'ahkan amalan sebelum Wahabi lahir? Membid'ahkan amalan apa, Bang? Dari Contohnya dulu Wahabi membid'ahkan, istilah bid'ah membid'ahkan ini sudah ada. hanya ada di zaman Wahabi atau sebelum Wahabi lahir jauh itu ulama juga membid'ahkan amalan. Sudah ada, Bang. Membid'ahkan amalan sudah ada dari zaman dahulu. Tapi tasamuhnya ada. Tasamuhnya ada. Ketika disampaikan, ketika datang dalil kepada mereka, mereka akan ini katakan mukhtalafeh. Bahkan di kitab di ulama akhir-akhir saja muasir. Contoh Dr. Mustafa Al-Bugha. Itu di dalam kitab Fiqhul Manhaji beliau memasukkan khilaful aula sebagai satu landasan hukum. Berarti tidak menghukumi sesuatu yang terjadi perbedaan pendapat di antara ulama dan memberikan kebebasan kepada orang umum untuk mengikuti ulama yang dia mau. Jadi tidak menganggap ketika berbeda pendapat langsung dikatakan sesat. Beda dengan Wahabi. Beda pendapat sesat, beda pendapat